Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 8 Juli 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Pelantikan pengurus Paguyuban Keluarga Warga Jawa atau Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung dilaksanakan di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Tidung pada Rabu 6 Juli. Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung ini diketuai oleh Mu'alif. Dalam acara tersebut, pengurus Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung dilantik langsung oleh Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali. Untuk yang selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Risnawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Risna. Ya, Mei, perlu saya sampaikan bahwa 6 Juli lalu telah dilaksanakan pelantikan Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung, yang mana pada saat pelantikan itu dilantik langsung atau dikukuhkan langsung oleh Bupati Tanah Tidung, Ibrahim Ali. Setelah melaksanakan pelantikan, Ibrahim Ali menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung periode 2022 sampai 2026 nanti. Yang mana dia sampaikan bahwa sebagai pemerintah daerah pihaknya akan memfasilitasi untuk partisipasi masyarakat paguyuban warga Jawa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Selain itu, Ibrahim Ali juga menyampaikan dengan terbentuknya Pakuwaja di Kabupaten Tanah Tidung dapat meningkatkan kedekatan warga Jawa dengan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung maupun masyarakat adat lainnya. Dia juga meminta pengurus Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Selain itu, dia juga meminta agar Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung dapat berkontribusi positif dalam membangun Kabupaten Tanah Tidung itu sendiri. Sementara itu, dari Ketua Pakuwaja Kabupaten Tanah Tidung yaitu Mu'alif mengatakan pihaknya akan terus mendukung dan ikut mensukseskan program-program pembangunan daerah dan nasional sehingga program pemerintah ini dapat berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Risna atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Tanah Tidung. Berikut tayangannya untuk Anda. Memfasilitasi partisipasi masyarakat paguyuban warga-warga Jawa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung untuk memberikan kontribusi untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung yang lebih baik. Itu harapan kita, teman-teman pengurus Pakuwaja, warga-warga Jawa yang ada di Kabupaten Tanah Tidung bisa mendukung program pemerintah, memberikan kontribusi yang positif untuk membangun Kabupaten Tanah Tidung. Berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka berusaha, misalnya di kalangan PNS dan lain-lain. Dan tidak sedikit juga warga Jawa yang jadi PNS dan jadi pejabat di Dua tulang di bagian telapak tangan Karvin, warga asal Teginaneng, Pesawaran, Lampung mengalami patah. Luka dan patah tulang yang dialami Karvin diduga akibat dilempar batu oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Kejadian yang dialami Karvin terjadi saat dirinya melintas di Tugu Raden Intan Haji Menanatar, Lampung Selatan pada Rabu 6 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Ya, baik Mei, bisa saya sampaikan untuk kejadian ini dialami korban yang merupakan warga Tegineneng pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 10 pagi. Dimana saat itu korban hendak menuju dari rumahnya ke Universitas Lampung. Namun pada saat di Tugu Raden Intan, dia mendapatkan musibah di mana dilempar batu oleh seorang pria yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Menurut korban sendiri, dirinya dari jarak sekitar 10 meter sudah melihat pria tersebut menggenggam batu sembari menyeberang ke pinggir jalan. Begitu jarak sekitar 2-3 meter, pria tersebut langsung melemparkan batu ke arah korban. Korban yang refleks mengetahui hal itu langsung berupaya menangkis lemparan batu. Namun nahasnya tangan korban ternyata mengalami luka yang cukup berat. Korban pun sempat memvideokan aksi
orang gila tersebut untuk sebagai bukti. Setelah dilakukan ronsen, diketahui bahwa ada 2 tulang di telapak tangan mengalami keretakan. Sampai saat ini korban pun mengaku masih belum bisa beraktivitas dengan normal. Nah, melalui video yang ia rekam tersebut disebar di media sosial dengan harapan agar pengendara sepeda motor lainnya dapat berhati-hati ketika melintas di kawasan tersebut. Namun juga korban mengaku tidak melaporkan tindakan ini ke pihak kepolisian, hanya berharap agar pemerintah dapat melakukan tindakan agar tidak ada korban lainnya. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Jovitor Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 2 pelaku ruda paksa anak di Ambon ditahan penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lese. Adapun kedua pelaku ruda paksa tersebut antara lain B yang merupakan ayah korban dan seorang berinisial OR. Mereka ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda. B yang merupakan ayah dari anak yang diruda paksa ditahan sehari setelah OR pada Sabtu 2 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Alvin Risanto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alvin. Ya, baik, terima kasih rekan Mei. Jadi seorang ayah di Ambon ini tega meruda paksa anak kandungnya ini selama bertahun-tahun, yakni B yang berusia 39 tahun dengan tersangka dengan korban anaknya sendiri yakni A 11 tahun. Kasus ini sebenarnya kasus ini terbongkar ketika sang ayah ini melaporkan perbuatan dari pelaku lainnya merupakan kenalan dari anaknya ini ke Mapolresta Pulau Ambon bahwasanya anaknya ini tidak pulang sudah semenjak 5 hari ya rekan Mei. Dan setelah dilaporkan ternyata polisi langsung bergerak cepat menangkap OR yang kenalan anaknya ini di salah satu kawasan di Kota Ambon. Setelah melakukan penangkapan dan melakukan penyidikan kepada korban maupun anaknya maupun tersangka, di mana diketahui korban sedikit merasa risih terkait pertanyaan-pertanyaan dari penyidik. Setelah ditanya lagi oleh pendamping, oleh penyidik juga, ternyata korban ini bukan pertama kali dilakukan ruda paksa oleh OR ini. Ternyata korban juga sudah, dan bahkan sampai bisa muncul serangan panik. Serangan panik itu bisa seperti rasa tercekik, rasa mau mati, kemudian dadanya sakit. Ketemu lagi di channel YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Semoga semua viewers yang sedang menonton kali ini dalam keadaan sehat fisik maupun sehat mental. Saya Dr. Zulfia Alvanida Syarif, SPKJ, biasa disapa dengan nama Dr. Vivi. Kali ini saya akan double job, jadi host juga sekaligus jadi narasumber. Dan kali ini saya ditemani oleh 2 orang rekan saya nih, Giovanni dan juga Hans. Kita kenalan sama mereka ya. Tapi disclaimer, mereka bukan couple nih. Jadi kita ngobrol bareng sama mereka ya. Yuk. Halo Gio dan Han. Halo. Hai, apa kabar? Baik. Ya. Kita mau main game seru-seruan nih seputar kesehatan mental, khususnya tentang anxiety atau gangguan kecemasan. Udah pernah dengar belum? Pernah sih dok, dengar-dengar di berita, baca-baca di sosmed. Iya, aku juga sih dok lihat di sosmed gitu dok. Memang sekarang di sosmed itu lagi banyak banget dibahas tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kita akan diskusi bareng, main-main games bareng tentang itu ya. Tapi saya mau menantang dulu nih Gio dan Hans untuk mengajak para viewers subscribe channel YouTube-nya Rumah Sakit Pondok Indah. Tapi yang paling seru ya, yang akan kita pilih siapa nih pemenangnya. Yuk silahkan. Aku udah subscribe loh dok. Nah buat kalian semua jangan lupa subscribe ya, karena banyak banget konten-konten oke dari dokter-dokter yang terpercaya dari Rumah Sakit Pondok Indah. Nah, abis subscribe jangan lupa like, comment, dan klik loncengnya biar update berita seputar kesehatan di RS Pondok Indah. Yes, keren banget. Komen ya, siapa yang paling keren di antara mereka berdua ya. Jangan lupa subscribe. Pesan sponsor selesai, sekarang kita masuk ke game. Sudah siap? Siap. Siap ya.
Jadi gini aturannya, saya akan ambil kertas di fishbowl ini, berisikan satu pernyataan. Nanti Gio sama Hans dengarkan dulu pernyataan itu, kalau bisa relate atau oleh ayah kandungnya sendiri, B, mulai umur 4, mulai kelas 4 SD sekitar umur 9 tahun. Dan saat itu korban sudah mulai disetubuhi oleh ayahnya ini, dan setelah mendapat informasi dari korban, polisi langsung kembali menangkap ayahnya berselang sehari penangkapan kenalan dari anaknya yang ditangkap lebih duluan, yakni OR, dan besoknya hari tanggal 2 maksud saya, sudah ditangkap lagi ayahnya sendiri di rumahnya di kawasan Salahutu, ya, di Kecamatan Salahutu. Dan saat ini keduanya sudah mendekam di penjara Mapolresta Pulau Ambon, dan keduanya terancam hukuman yang berbeda, di mana untuk ayah sendiri disangkakan pasal 81 ayat 1 dan 82 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dengan maksimal ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan kenalan dari korban sendiri, yakni OR ini, dikenakan pasal 81 juga ayat 1 dan pasal 82 ayat 1, di mana ancaman hukuman ini cuma 15 tahun penjara. Dan saat ini keduanya sudah mendekam di Mapolresta Pulau Ambon, sedang menjalani pemeriksaan untuk lebih lanjut. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Alvin atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasih Humas Polresta Pulau Ambon. Berikut tayangan untuk Anda. Kerjaannya apa, Pak? OR. Dia supir. Supir angkot? Supir bisa bilang angkot dengan taksi juga. Kalau bapaknya? Bapaknya ini dia pengangguran. Pasal apa, pasal hukuman? Pasal yang dikenakan untuk OR itu 81 ayat 1, itu hukumannya 15 tahun. Kemudian untuk orang tuanya itu 81 ayat 1 dan ayat 3, itu hukumannya. SMA Negeri 13 Kota Tangerang tengah menjadi sorotan masyarakat hingga warganet pada media sosial Instagram dan TikTok. Bukannya dibahas karena prestasi, SMA Negeri 13 Kota Tangerang justru diperbincangkan akibat viralnya video yang berisi keluhan orang tua calon peserta didik. Video tersebut menunjukkan keluhan orang tua siswa yang tidak dilayani saat hendak mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 13 Kota Tangerang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Gilbert Sam Sandro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gilbert. Ya, baik, Mei. SMA Negeri 13 Kota Tangerang kini tengah banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait viralnya sebuah video yang tersebar di media sosial TikTok dan juga Instagram yang berisi keluhan dari orang tua siswa, salah satu orang tua siswa yang memprotes lantaran tidak dilayani saat hendak mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 13 Kota Tangerang. Dan diketahui video tersebut diunggah oleh salah seorang ibu atau wanita yang memiliki akun sosial bernama Liza Patasik. Dalam narasi video tersebut, Liza mengeluhkan kepada pengurus dan panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2022-2023 SMA Negeri 13 Kota Tangerang yang tidak ada saat masa pendaftaran PPDB masih berlangsung. Selain itu, Liza juga mengeluhkan bahwasanya ia tidak dilayani oleh pihak sekolah karena ingin menanyakan transparansi dari SMA Negeri 13 saat masa pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Liza mengaku dirinya sudah datang 2 kali ke sekolah pada tanggal 6 dan 7 Juli 2022 lalu. Namun lebih dari 2 jam menunggu tidak ada petugas ataupun salah seorang perangkat sekolah yang berada di area sekolah, mulai dari security, petugas keamanan,
petugas kebersihan ataupun guru dan juga kepala sekolah. Dan akhirnya bisa mempertanyakan transparansi dari SMA Negeri 13 saat melakukan PPDB tersebut. Menurutnya beberapa murid yang diterima seharusnya tidak layak dibandingkan anak yang didaftarkannya itu, karena memang Liza mengaku anak yang didaftarkannya itu belum telah mendapatkan nilai lebih tinggi, namun yang diterima lebih rendah. Namun saat ini hendak menanyakan hal tersebut, Liza pun tidak mendapat penjelasan atau keterangan dari pihak SMA Negeri 13 Kota Tangerang. Dan menanggapi hal ini, wartakutalas.com coba mengkonfirmasi kepada pihak sekolah dari SMA Negeri 13 Kota Tangerang. Namun saat ditemui pihak sekolah mulanya tidak terlihat juga seperti yang disebut oleh Liza dalam video tersebut. Namun setelah 1 hingga 1,5 jam kemudian berhasil ditemui. Namun setelah berhasil ditemui, pihak sekolah tidak ingin atau enggan mengungkapkan penjelasan atau klarifikasi terkait video viral tersebut. Menurut salah seorang guru, pihak sekolah belum mendapat arahan dari atasan dari kepala sekolah ataupun kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mengklarifikasi hal tersebut, sehingga pihak sekolah sehingga saat ini tidak menanggapi apapun dan tidak memberi statement apapun, karena memang kepala sekolah sendiri saat ini tidak berada di Indonesia, disebut oleh salah seorang guru yang juga enggan menyebutkan namanya. Salah satunya serupa tak sama, Ari, salah seorang siswa orang tua calon peserta didik juga mengalami hal serupa yang dialami oleh Liza. Ari mengatakan kedatangannya ke SMA Negeri 13 kemarin pagi itu untuk mencabut berkas anak yang tidak diterima di SMA Negeri 13 Kota Tangerang untuk mendaftarkannya ke sekolah lain. Namun demikian ketika setibanya di sekolah, ia sulit untuk menemukan petugas sekolah ataupun perangkat sekolah yang masuk untuk bertugas karena memang tidak terlihat. Ia harus menunggu lebih dari 30 menit atau setengah jam lamanya untuk menemui salah satu guru untuk meminta tujuannya kedatangannya itu mencabut berkas dari anak tersebut. Namun kemudian setelah itu Ari juga masih mendapatkan pelayanan yang lama untuk mencabut berkas, dan ia juga mengharapkan bahwasanya pihak sekolah seharusnya bersiap tersedia di sekolah beberapa pun jumlahnya untuk melayani orang tua siswa atau calon orang tua peserta didik yang memiliki atau keluhan atau kesulitan selama masa pendaftaran peserta didik baru 2022-2023 berlangsung. Demikian nih Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Gilbert atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan orang tua siswa. Berikut tayangannya untuk Anda. Berkas. Terus bagaimana Pak kondisi di sini Pak? Ya begini, mau nyari siapa nih yang mau ditemuin. Emang pihak guru dan kepala sekolah nggak ada Pak atau gimana? Kurang tahu juga. Udah coba keliling belum Pak? Lihat situasi, ada perangkap. Kurang tahu juga. Ini Bapak mau cabut berkas dari mau ngambil berkas PPDB? Yang nggak terima kan? Nggak terima PPDB. Ambil. Mau dari sekolah yang lain lagi. Tanggapannya bagaimana Pak dengan pelayanan sekolah seperti ini Pak? Mungkin. Ya karena baru sekali ya belum. Tapi ini kan dari Kamis Pak. Sedangkan Senin udah pada masuk ke anak-anak. Kalau Bapak nggak cabut berkas sekarang, anak Bapak sekolah kapan gitu kan? Sisa tinggal besok Jumat. Ya nggak tahu, tapi mudah-mudahan ada. Ya mungkin harusnya ada. Ini jam berapa nih Pak? Entah dulu. Jam 10-an ya? Belum ada kelihatan Tapi nggak tahu. Perangkat sekolah ya? Udah sempat nanya-nanya belum Pak? Belum. Oh. Belum ada. Bapak sendiri ini kemarin. Jemaah Haji Indonesia pada Jumat hari ini melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Sebagaimana diketahui, wukuf menjadi inti dari ibadah haji. Setelah waktu duhur hingga maghrib, jemaah Haji Indonesia akan melupakan urusan duniawi, kemudian mereka akan berdiam diri di Arafah sambil berzikir dan berdoa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan tribunnews.com, Aji Bramastra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Aji. Baik, Mei. Melaporkan dari Mekah hari ini jemaah haji dari seluruh dunia, termasuk Indonesia tentunya, melaksanakan
ibadah wukuf di Arafah. Jemaah Haji Indonesia sudah sejak Kamis kemarin berdatangan. Tahun ini akan menjadi tahun istimewa pelaksanaan haji yang disebut juga dengan Haji Akbar karena ada yang mengatakan wukuf pada tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, yang mana diketahui hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Muslim. Sementara data dari Kementerian Agama, saya mendapatkan catatan bahwa per hari ini Jumat waktu Arab Saudi pukul 8.45 yang dibadalkan di haji atau wukuf ini ada total 51 jemaah haji. Adapun rinciannya adalah 29 orang dibadalkan karena wafat, kemudian sakit di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, sakit berat sehingga tidak bisa mengikuti wukuf ada 10 jemaah. Kemudian yang dibadalkan karena sakit berat di Rumah Sakit Arab Saudi ada 12 orang. Adapun untuk pelaksanaan wukuf ada juga yang harus mengikuti safari wukuf. Safari wukuf adalah di mana ketika seorang jemaah melakukan wukuf dalam kendaraan atau ambulans. Jumlahnya ada total 136 orang dengan rincian safari wukuf baring 31 orang, safari wukuf duduk 104 orang, dan safari wukuf di Rumah Sakit Arab Saudi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Arab Saudi ada 1 orang jemaah. Informasi lainnya setelah pada hari Jumat ini, setelah ini pada zuhur jemaah haji Indonesia akan melakukan wukuf sampai maghrib. Nanti khutbah wukuf pada zuhur akan disampaikan oleh Ketua PBNU Haji Muhammad Mukri. Lewat khutbah wukuf, informasi yang saya terima akan mengambil tema Haji Akbar dan moderasi beragama dari tanah yang mulia. Adapun informasi lain, total tahun ini 92.000 jemaah haji reguler yang ikut, sementara dari haji khusus dilaporkan ada sebanyak 7.220 orang jemaah. Demikian laporan dari Arafah melaporkan. Baik, terima kasih rekan Aji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau akhirnya berhasil dipadamkan. Personel gabungan dari berbagai instansi menuntaskan operasi pemadaman yang dimulai sejak Sabtu 2 Juli pekan lalu. Setelah api dipadamkan, tim gabungan melanjutkan pendinginan lokasi bekas terbakar untuk mengantisipasi api kembali membara karena asap masih muncul di hamparan lahan yang hangus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Johannes. Baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang semua Tribuners dimanapun Anda berada. Memasuki musim kemarau di Kabupaten Pelalawan sendiri terjadi beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan dalam 2 pekan terakhir. Salah satunya yang terakhir yakni di Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau. Api muncul sejak hari Sabtu kemarin dan baru dapat dipadamkan 3-4 hari setelahnya. Saat api terdeteksi, tim gabungan dari berbagai instansi langsung turun ke lokasi, baik itu dari Badan Penanggulangan Bencana, dari Satpol PP dan Damkar, TNI, Polri, maupun dari Manggala Agni, tergabung juga masyarakat peduli api atau MPA, serta regu pemadaman dari beberapa perusahaan yang ada di sekitar lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan pada hari yang ketiga, kemudian tim melanjutkan proses pendinginan pada hari selanjutnya karena masih mengeluarkan asap. Bara api yang ada atau bekas lahan terbakar juga masih mengeluarkan asap, sehingga perlu dilakukan pendinginan dengan penyiraman air hingga titik-titik api yang memunculkan asap terendam seluruhnya. Karena kondisi seperti itu kerap terjadi di lahan yang bersifat gambut, di mana bara api tersimpan di dalam. Ketika angin kencang dan panas terik, api kembali naik lagi. Namun setelah proses pemadaman terus dilakukan, alhasil semuanya bisa terpadamkan. Api maupun asap sudah hilang dan semua tim kembali ditarik ke posko masing-masing. Berdasarkan konfirmasi kami, Tribuners, kepada pihak-pihak terkait bahwasanya lahan yang terbakar mencapai 20 hektar
yang diantaranya itu kebun sawit masyarakat, kebun karet, dan juga lahan kosong. Selain itu, informasi yang pada Anda Tribuners, sebelum kebakaran atau karhutlah di Pangkalan Bandung, karhutlah juga terjadi di areal Taman Nasional Tesonilo yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Api membakar lahan bekas garapan masyarakat yang diduga bekas garapan masyarakat yang ingin membuka kebun sawit. Bahkan lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 50 hektar. Namun karena sebagian besar areal Taman Nasional Tesonilo merupakan tanah mineral, api bisa dipadamkan lebih cepat, bahkan dibantu juga dengan 1 unit helikopter untuk melakukan waterbombing. Namun dalam 2 hari terakhir, Tribuners, tidak ada terpantau titik api maupun titik panas, hotspot ataupun fire spot di Kabupaten Pelalawan, dan masih berpeluang terjadinya hujan sampai saat ini. Demikian laporan saya, Johannes Tanjung, wartawan tribunkanbaru.com yang bertugas di Kabupaten Pelalawan. Kembali ke rekan Mei yang di studio. Terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Banjir terjadi di Desa Pongko, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Kamis 7 Juli. Banjir disebabkan meluapnya air Sungai Salutubu di desa tersebut. Banjir ini merendam puluhan rumah penduduk dan air juga meluap ke badan jalan Trans Sulawesi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Halik Mawardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Halik. Ya, Mei. Jadi pada Kamis sore kemarin terjadi banjir yang cukup besar di Desa Pongko, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab utama banjir adalah meluapnya air Sungai Salutubu, diperparah dengan jebolnya salah satu tanggul di desa tersebut. Akibatnya puluhan atau sekitar 40 rumah penduduk terendam air setinggi 1 meter, bahkan air meluap hingga ke badan jalan Trans Sulawesi. Meluapnya air ke badan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Tenggara membuat arus lalu lintas sempat terputus beberapa jam akibat derasnya arus yang menggenangi jalan Trans Sulawesi. Jalan baru dapat dilalui setelah air surut sekitar 3 jam setelah banjir melanda. Warga setempat mengatakan bahwa banjir di Desa Pongko merupakan yang kesekian kalinya, namun sampai saat ini belum ada perhatian yang serius dari pemerintah. Warga menyebut bahwa banjir kerap melanda wilayah mereka akibat adanya tanggul yang jebol. Mereka pun telah beberapa kali melaporkan hal tersebut ke dinas terkait maupun pemerintah daerah, namun sampai saat ini belum ada penanganan yang serius. BPBD Luwu sendiri mencatat bahwa kejadian ini merendam 40 rumah penduduk di 3 dusun. Adapun korban jiwa akibat kejadian ini menurut BPBD tidak ada. Namun warga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat perabotan rumah tangga yang rusak maupun terendam banjir atau basah. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Halik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan nelayan di Desa Nangahelai, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur tidak melaut akibat cuaca buruk. Nelayan memilih untuk memperbaiki jaring ikan saat tidak melaut di lokasi tambatan perahu Nangahele pada Kamis 7 Juli pagi. Mereka hanya melaut di sekitar perairan Kabupaten Sika dengan kapal
Nelayan memilih untuk memperbaiki jaring ikan saat tidak melaut di lokasi tambatan perahu Nanggahele pada Kamis 7 Juli pagi. Mereka hanya melaut di sekitar perairan Kabupaten Sika dengan kapal berukuran di bawah 10 gross ton. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Arnold Welianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Arnold. Tribuners, dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, di mana puluhan nelayan di wilayah pesisir di Desa Nanggahele, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, sudah 3 hari tidak melaut akibat dari cuaca buruk. Akibatnya puluhan nelayan ini memilih untuk membersihkan kapal atau perahu mereka yang berlabuh di lokasi tambatan perahu Nanggahele. Dan juga Tribuners, memang kondisi ini sudah berlangsung 3 hari dan nelayan di pesisir wilayah Nanggahele sudah mulai merasakan dampaknya karena mata pencaharian mereka merupakan nelayan, sehingga mereka berharap kepada pemerintah untuk bisa membantu bantuan untuk mereka bisa bertahan hidup dalam beberapa hari ke depan. Dan selain itu Tribuners, imbas dari nelayan tidak melaut, suasana di lokasi tambatan perahu sepi dan juga tidak ada aktivitas jual beli ikan di lokasi tambatan perahu. Dan juga para penjual ikan sendiri juga merasakan dampaknya, mereka terpaksa harus membeli ikan dari luar kabupaten di mana dengan harga yang sangat tinggi. Biasanya mereka membeli dengan satu box dengan 300.000, kini mereka membeli dengan harga Rp700.000. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kepolisian Resor Kutai Timur membekuk seorang pria berinisial SLH dengan dugaan percobaan pencurian atau pembobolan salah satu bank di wilayah hukumnya. SLH diringkus kepolisian kurang dari 24 jam seusai dilaporkan telah melakukan aksinya di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutim. SLH melakukan percobaan pencurian dilandasi motif untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Syifa Mirfako yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Syifa. Baik, rekan melaporkan bahwa telah terjadi percobaan pencurian atau pembobolan pada salah satu bangunan bank swasta yang ada di Jalan Sudarso 2, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kasat Reskrim Polres Kutim itu Ima Dejatan Wira Negara menjelaskan bahwa SLH melakukan percobaan pencurian atau pembobolan di kantor Bank Muamalat dilandasi motif untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku adalah dengan memecahkan kaca box pada bagian belakang bangunan bank, kemudian pelaku menjebol dinding tempat penyimpanan berangkas dengan sebuah obeng. Mulanya SLH berniat melakukan tindakan kejahatan untuk mencuri uang tunai di dalam bank, namun harus pulang usai aksinya tanpa mendapatkan sepeser pun. Adanya laporan kronologi bermula dari adanya laporan pihak bank swasta yang mendapati adanya kerusakan dan pembobolan oleh orang yang tak dikenal. Beruntungnya tidak ada kerugian lain selain kerusakan yang terjadi pada bangunan bank tersebut. Merespon laporan itu, tim Macan dan tim identifikasi Satreskrim Polres Kutim langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, tim berhasil mendapatkan petunjuk siapa pelaku percobaan pencurian yang melakukan pembobolan bangunan bank tersebut melalui CCTV. Kemudian pada Senin, pada tanggal 4 bulan Juli 2022 kemarin, sekitar pukul 14.20 WITA, kurang dari 24 jam, tim telah berhasil mengamankan terduga pelaku di salah satu bangunan yang ada di jalan yang sama dengan TKP. Dari tangan pelaku didapati berbagai barang bukti, termasuk luka di salah satu tangan pelaku yang kemudian menjadi tanda untuk menangkap si pelaku. Nah, atas perbuatannya ini SLH disangkakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Syifa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penjualan hewan kurban di hari
Menjelang Idul Adha tahun 2022 di wilayah Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan terbilang masih sepi pembeli. Meski telah dilakukan vaksin dan dilakukan penyemprotan disinfektan guna menghindari virus PMK, namun penjualan hewan kurban jenis kambing dan sapi menurun 50% dari tahun sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Regen, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Regen. Baik, terima kasih rekan Mei. Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa jelang H-2 Idul Adha tahun 2022 ini, penjualan hewan kurban di wilayah Kabupaten Penuh Kalabat Matang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan ini terbilang menurun drastis, di mana pada H-2 ini biasanya pedagang bisa sapi terjual itu bisa 25 dan kambing bisa 50 ekor. Namun pada tahun 2022 ini itu menurun drastis, di mana sapi hanya terjual 4 ekor dan kambing hanya baru 30 ekor. Dan itu berbagaikan hasil survei dari 4 pedagang yang ada di Kecamatan Talang Ubi. Untuk meski demikian penjualan hewan kurban menurun di Tenggarai dipicu beberapa faktor ya. Meskipun Kabupaten Pali hanya mendapat kuota 2 orang jemaah haji, namun penjualannya tidak diimbangi dengan peningkatan meskipun jumlah harga hewan kurban tergantung ukuran sudah diturunkan. Nah, untuk mencegah antisipasi PMK ini, Polres Pali dan Dinas Peternakan terus melakukan vaksin dan penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi, baik pedagang maupun peternak. Namun meskipun demikian, hal demikian tidak membuat warga yakin untuk membeli sapi lantaran takut terpapar virus PMK. Namun hal demikian di Tenggarai, beberapa warga minimnya sosialisasi terkait kesehatan apabila masyarakat sudah mengkonsumsi hewan ternak tersebut. Sejauh ini Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Pali sudah melakukan vaksin di 4 kecamatan Kabupaten Pali dan terus dilakukan hingga menjelang Idul Adha. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Regen atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang hewan ternak. Berikut tayangannya untuk Anda. Kira-kira Pak, jelang Idul Adha Pak? Kalau kambing ya sejauh ini masih baru 4 ekor, itu pun langsung pesanan dari pihak Pertamina kan. Jadi kita langsung kita ambil dari Lampung, kita ada kandu lagi, kita langsung bawa ke tempat. Itu kambing atau sapi 4 itu Pak? Itu sapi. Sapi. Kalau kambing sejauh ini 30 ekor baru terjual. Baru terjual. Itu seluruhnya sudah divaksin Pak ya, tapi ya? Sudah divaksin itu. Pak, 30 ekor itu perbandingan kira-kira dengan tahun kemarin penjualannya apakah meningkat atau gimana? 50% turunnya. Dari tahun kemarin. Karena kemarin kita kan hari ini yang terjual di tanggal-tanggal 3 hari menjelang ini 80-an. 80 bahkan bisa lebih. Tahun ini sekarang? Baru 30 ini, 30 ekor yang terjual. Oh gitu. Kemungkinan ya karena kuota haji sudah dibuka kan. Kalau tahun kemarin kan orang kan belum bisa naik haji. Jadi cenderung ke korban dulu dia. Faktor utama atau apa maraknya virus PMK ini atau ini faktornya Pak? Ya, menurunnya penjualan hewan kurban? Kemungkinan dari virus itu ada, tapi yang mana itu karena sekarang kan ada 4 lapak di Pali. Kalau kemarin kan cuma kita dewean atau kita ini. Pak, sejauh ini apakah sudah hewan ternak kita sudah ada terkena virus PMK Pak? Belum ada ini. Tapi sudah divaksin Pak ya? Sudah divaksin. Jadi memang kena virus memang tidak ada. Pak, siapa nama kita Pak? Ipan Selamat. Pak Ipan Selamat Pak ya. Oke Pak.
Jelang Hari Raya Idul Adha terjadi kenaikan harga beberapa kebutuhan terutama yang didatangkan dari Pulau Jawa. Menurut pantauan di Pasar Flamboyan Pontianak terjadi kenaikan signifikan beberapa komoditas yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat seperti bawang merah. Harga bawang merah sejak Rabu 6 Juli mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Mas Kartini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Tini. Silakan rekan Tini dengan laporan Anda. Halo, ya selamat siang rekan Mei. Menjelang Hari Raya Idul Adha terjadi kenaikan harga beberapa kebutuhan terutama yang didatangkan dari Pulau Jawa. Di pasar pantauan Tribun Pontianak.co.id di Pasar Flamboyan terjadi kenaikan signifikan beberapa komoditas yang didatangkan dari luar Kalbar seperti bawang merah. Harga bawang merah sejak Rabu 6 Mei 2022 mencapai Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan diikuti komoditas lain seperti kol dan beberapa komoditas lainnya. Pedagang Pasar Flamboyan Darwin mengatakan harga bawang merah sudah cukup tinggi sejak Juli lalu. Namun terjadi kenaikan dari harga Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram pada Juli ini. Sementara harga bawang putih terus mengalami penurunan dibandingkan bulan Ramadan dari harga Rp22.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Pada Juni 2022, harga bawang merah mengalami kenaikan dari harga yang biasanya cuma Rp35.000 per kilogramnya menjadi Rp50.000 dan terjadi kenaikan lagi di bulan Juli menjadi Rp65.000. Namun untuk kualitas bawang merah diakui oleh pedagang dan pembeli masih cukup bagus. Meski terjadi kenaikan pada harga bawang merah, namun permintaan masyarakat diakui oleh penjual masih cukup tinggi karena merupakan kebutuhan setiap harinya. Sementara untuk sayur kol mengalami kenaikan dari Ramadan. Saat ini harga sayur kol per kilogramnya itu Rp18.000 dari Ramadan lalu yang harganya sekitar Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga kentang harganya tetap di kisaran Rp14.000 per kilogramnya, kemiri Rp45.000 per kilogram, ketumbar Rp70.000 per kilogram, lada Rp120.000, cabai merah kering dari SUP 140, pemasok lain dari India harganya lebih murah, Rp85.000 dan biasanya itu Rp65.000 dan juga artinya juga terjadi kenaikan harga untuk bawang merah India. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Tini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 5 orang warga Tarakan yang berdomisili di Kelurahan Selumit dilaporkan belum pulang dari memancing sejak 5 hari lalu, akhirnya ditemukan pada Jumat 8 Juli siang tadi. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Tarakan, Syahril, kepada awak media. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi.
Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar rekan, total ada sekitar sebanyak 5 orang berdomisili di Kelurahan Selumit Pantai, sempat dilaporkan lost kontak oleh keluarga dan dilaporkan 5 hari tidak pulang ke rumah. Dan informasi ini dihimpun dari Ketua KNTI Kaltara, Bapak Rustan, dan dari pihak keluarga juga sudah melaporkan secara resmi pada hari Kamis kemarin ke kantor Basarnas Kota Tarakan. Dikatakan Rustan sendiri berdasarkan informasi yang dia terima dari pihak keluarga dan kerabatnya, 5 orang tersebut bernama Kahar berusia 39 tahun, kemudian Hasbi berusia 30 tahun, kemudian Nasrul berusia 28 tahun, kemudian Eko berusia 28 tahun, dan Aldi berusia 17 tahun. Kelimanya berdomisili di Kelurahan Selumit, Kota Tarakan. Saat melaut juga diketahui mereka tidak membawa jangkar dan hanya membawa bekal yang diperkirakan habis dalam 2 hari. Kemudian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Tarakan, Bapak Syahril, membenarkan adanya laporan warga yang masuk ke pihaknya terkait lost kontaknya keluarga tersebut. Sehingga ia sudah menerima laporan langsung dan kapal yang mengangkut kelimanya sendiri bernama Putra Sinjai Jaya 2 dengan mesin berkapasitas 70 PK, mengalami lost kontak di antara perairan Tarakan dan Bunyu, Kalimantan Utara. Kemudian hari pertama pencarian kemarin nihil hasil dan hari ini memasuki pencarian hari kedua. Dan hari ini dilaporkan sekitar pukul 13.30 WITA Kamis tanggal 8 Juli 2022 akhirnya kelimanya berhasil ditemukan oleh tim gabungan SAR. Dan dikatakan Bapak Syahril sendiri kelimanya ditemukan sekitar pukul 12.15 WITA siang tadi dalam kondisi sehat dan selamat. Dan 5 korban ini ditemukan sekitar 36,1 nautical mile dari lokasi dari LKP korban dinyatakan hilang. Selanjutnya kelimanya diserahkan kepada keluarga. Dan memang pihaknya juga selain mengerahkan tim SAR dari kantor pencarian dan pertolongan Kota Tarakan juga dibantu oleh Polairut, kemudian dari Bakamla dan juga dari masyarakat serta nelayan setempat. Pihaknya juga mengerahkan unit Dimax dan 1 unit RIP dan peralatan medis, peralatan komunikasi serta Aquae dan Eco Sounder. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Andi Pausiah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Kekesalan hingga penyesalan dialami 2 saudara ini selesai diamankan tim Pantar Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan pada Rabu 6 Juli. Keduanya diamankan tim patroli Polres Pangkal Pinang pada Selasa 5 Juli saat melakukan perjalanan dari Bangka Selatan menuju ke Pangkal Pinang dengan membawa barang hasil curian. Kemudian kedua orang tersebut diamankan ke Mako Polres Pangkal Pinang guna dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Mei dan Tribun News dimanapun berada, tim Polres Bangka Selatan telah mengamankan 2 orang pelaku pencurian tindak pidana pencurian, yang mana pencurian terhadap salah satu kantor desa di desa Terap, Kecamatan Tukaksadai, Kabupaten Bangka Selatan. Yang mana kedua orang tersebut atas nama Aris 22 tahun dan Febri 28 tahun. Keduanya berhasil membobol kantor desa akibat dari informasinya bahwa keduanya bekerja sebagai kuli bangunan di kantor desa tersebut sudah hampir 2 bulan, gaji mereka kurang lebih 1 bulan gaji mereka tidak dibayarkan. Gaji yang mereka harus terima itu adalah sebesar 8 juta rupiah, akan tetapi gajinya baru dibayarkan sebesar 6 juta. Hampir 1 bulan terakhir mereka berdua menanyakan terkait gaji tersebut, namun
dari pemegang proyek tersebut tidak ada jawaban, sehingga mereka nekat untuk mencuri barang-barang elektronik yang ada di kantor desa tersebut. Keduanya diamankan tim patroli Polresta Pangkal Pinang saat melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor dari arah Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan menuju Pangkal Pinang. Nah, tapi saat melakukan perjalanan mereka ditangkap oleh tim patroli. Saat ditanyakan bahwa dari manakah barang tersebut berasal, namun mereka mengakui hasil dari pencurian di salah satu kantor desa di Kabupaten Bangka Selatan. Setelah itu, keduanya diamankan di Mako Polres Bangka Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, tim Panter Polres Bangka Selatan melakukan penjemputan terhadap keduanya, selanjutnya dibawa ke Mako Polres Bangka Selatan. Dari pengakuan keduanya bahwa salah satu tersangka atas nama Febri, mereka tidak ada niat dan Aris tidak ada niat untuk melakukan pencurian tersebut, akan tetapi barang-barang tersebut akan dibawa ke Pangkal Pinang untuk menunjukkan kepada kakak yang pemain proyek tersebut bahwa ini barang mereka tahan untuk sampai dibayarkan gaji yang sisa kurang tersebut. Namun salah satu tersangka lebih sedihnya lagi atas nama Febri, 28 tahun, warga desa Banyu Asin, yang baru 3 bulan datang ke Bangka Belitung, khususnya di Bangka Selatan, tanggal 22 Juli nanti akan melangsungkan pernikahan di kampung halaman. Nah, tapi akibat peristiwa ini, keduanya saat ini sudah mendekam di Polres Bangka Selatan. Mungkin seperti itu, Saudara Mei. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terjadi hal yang mencoreng institusi pendidikan di Belitung Timur. Kali ini disebabkan oleh ulah oknum kepala sekolah salah satu SMP di Belitung Timur. Kepsek berinisial S kedapatan bersama wanita lain berinisial M yang sudah memiliki suami di sebuah hotel di Tanjung Pandan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Brian. Baik, selamat siang Mei, sahabat Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan seorang oknum kepala sekolah di Belitung Timur berinisial S berusia 58 tahun kedapatan ngamar bersama istri orang berinisial M di sebuah hotel di Tanjung Pandan, Belitung pada Selasa 5 Juli 2022 yang lalu. Kapolsek Tanjung Pandan, Kompol Dedi Nuari mengatakan, kejadian itu terungkap saat anak selingkuhan Kepsek S membuntuti mereka saat ingin pergi ke hotel. Lalu saat itu juga anak tersebut memanggil ayahnya dan terjadi cekcok di depan hotel. Lalu mereka bersepakat untuk mendatangi kantor polisi. Saat tiba di kantor polisi, mereka dimediasi antara Kepsek S dengan suami selingkuhannya. Namun sayang, hingga 1 kali 24 jam Kepsek S diamankan di Polsek, selingkuhannya tidak bersedia diintegrasi. Akhirnya kasus perselingkuhan ini dinyatakan damai setelah dimediasi di Polsek Tanjung Pandan. Meski di aspek hukum bernamai, Mei, tapi dari segi tindakan disiplin ASN, oknum Kepsek S tidak bisa lepas dari sanksi pendisiplinan. Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur, Sarjano, mengatakan saat ini Kepsek S sudah dicopot dari jabatannya. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan membentuk tim investigasi yang terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, dan tim hukum untuk menentukan sanksi pelanggaran kode etik dan disiplin ASN. Hasil diskusi itu nanti akan dibawa ke Bupati untuk diputuskan sanksinya. Sarjono mengatakan sanksi terberat yaitu pemecatan tidak hormat dari status ASN karena ini adalah merupakan kasus perselingkuhan atau perzinahan yang ada peraturannya di dalam undang-undang. Kemudian Sarjono mengimbau Mei agar seluruh ASN utamanya guru harus menjadikan ini pelajaran supaya tidak ada kejadian serupa di Belitung Timur. Guru selayaknya harus dijadikan tauladan yang mana harus diguguh dan juga ditiru. Dari Manggar, Belitung Timur, Pos Belitung, Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Terima kasih Brian Bimantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hujan deras pada Kamis 7 Juli malam menyebabkan 20 rumah di Kampung Ulu, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Bangka Barat terendam air. Hujan yang turun tak sampai 1 jam ini merendam puluhan rumah yang berada tak jauh dari aliran Sungai Ulu. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa sehingga merendam barang rumah tangga milik warga setempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Baik, Mei, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tadi malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Kampung Ulu di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami insiden banjir. Hujan yang turun tak sampai 1 jam itu merendam 20 rumah yang berada di sekitar Kampung Ulu tersebut. Warga di sana berbondong-bondong mengangkut barangnya ke tempat lebih tinggi guna mengantisipasi barang-barangnya rusak karena terendam banjir. Masyarakat di sana, khususnya permukiman penduduk di sana, seringkali kawasan tersebut mengalami insiden yang sama. Mereka meminta pada pihak pemerintah agar menindaklanjuti kondisi tersebut. Lantaran sungai yang ada di Sungai Ulu yang berada di kelurahan mereka mengalami pendangkalan, sehingga mereka minta agar tak ada lagi insiden serupa. RT setempat mengatakan sering terjadi banjir akibat hujan tinggi dikarenakan hujan tinggi. Pemerintah sendiri belum ada menanggapi hal ini, namun pihak BPBD telah mengevakuasi barang-barang masyarakat di sana untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Tadi pagi BPBD sendiri sudah membersihkan bekas sisa-sisa pasca banjir yang terjadi di sana. Mereka sendiri bersama Satpol PP dan Basarnas untuk melakukan koordinasi kepada OPD terkait untuk merehabilitasi sungai yang berada di sana. Begitu, Mei, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga kampung. Berikut tayangannya untuk Anda. Yulia Stuti. Bu, kalau boleh tahu sejak kapan ini air mulai menggenang rumah warga? Yang tadi tidak tahu saya jam berapa waktu hujan lebat tadi itu. Hujan lebat. Tapi yang paling besar ada 153 tadi. Berapa rumah, Pak? Bu, sekitar sini? Wah, saya tidak tahu soalnya RT yang beritahu. Dari sana dekat tapi hampir keseluruhan RT sini terendam ya? Enggak. Enggak, kalau yang paling parah di sinilah sekitar dari rumah Haris sampai ke sini. Iya. Bu, barang-barangnya sudah diangkat? Sebagian. Ini bakal mau berkemas untuk mengangkat barang itu? Iya. Nanti koper udah baju. Nanti barang itu akan diisi di mana, Bu? Di tempat yang agak tinggi. Supaya Oh ya. Setiap hujan lebat selalu banjir, Bu, di sini. Enggak juga. Ini diduga penyebab apa? Karena apa, Bu? Katanya tanggul mana yang bobol. Mungkin orang gali-gali itu. Ada faktor pengaruh pasang surut air laut? Iya. Bu, harapannya, Bu, untuk pemerintah Ibu Ina. Warga sini, Bu? Warga sini. Malam ini sejak kapan air mulai masuk? Jam 10. Jam 10. Tadi sebelumnya hujan lebat? Hujan lebat. Setelah hujan air langsung naik. Kampung Ulu ini sering dilanda banjir? Sering sekali. Ada berapa rumah? Kira-kira. Ada berapa rumah? Kalau rumah tuh dari mana ya? RT Ibu aja. Yang kena banjir apa yang apa? Yang kena banjir. 20-an lah. 20-an rumah. Tiap kali hujan lebat pasti banjir. Kali hujan lebat. Harapannya mungkin untuk pemerintah kita seperti untuk menanggulangi banjir lah nomor 1. Untuk supaya masyarakat di sini bisa tidur nyenyak mungkin untuk aman sentosa. Aman sentosa. Abu, untuk bantu evakuasi barang atau masyarakat di sini cuman, Bu? Bantuan tadi ada ya orang PNPB lah bantu lah. Untuk ini, Bu, jumlah kakak ini? Kakak 59. Oh, yang kerendam nih kira-kira berapa? Yang kerendam tuh kalau di sini nih 20 bubuk rumah lah. 20 bubuk. Untuk di kelurahan untuk di yang Kampung Ulu nih. Penertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh jajaran Polsek Paringin bersama Satpol PP Kabupaten Balangan dan TNI membuahkan hasil. 1 unit sepeda motor diamankan karena pemiliknya tidak bisa menunjukkan kelengkapan dokumen kendaraan pada Rabu 6 Juli. Berdasarkan laporan masyarakat, personil gabungan menyisir sejumlah warung malam yang ada di wilayah hukum Paringin. Tak hanya memeriksa warung, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan kendaraan yang terparkir di depan warung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung
langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Isti Rohayanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Isti. Baik, terima kasih Mei. Saya melaporkan langsung dari Kabupaten Balangan. Jadi pada Rabu 6 bulan Juli 2007 kemarin malam, berdasarkan laporan masyarakat, para personil gabungan terdiri dari Satpol PP Kabupaten Balangan, TNI, dan dari Polsek Paringin melakukan pemeriksaan pada sejumlah warung malam yang diduga adanya kegiatan mabuk-mabukan di sana. Sedikitnya ada 4 kali persinggahan yang dilakukan yang disinggahi oleh tim gabungan untuk pemeriksaan tersebut, dan juga selain memeriksa para penjaga warung malam, pemeriksaan juga dilakukan kepada para pengunjung termasuk kendaraan yang terparkir di muka warung. Dan penertiban tersebut dipimpin oleh Kapolsek Paringin, Ibda Eko Budi Mulyono bersama Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Balangan, Hedi Mulyawan, di mana penertiban kali ini merupakan agenda rutin yang dijalankan oleh tim penegak peraturan perundang-undangan daerah yang sudah dibentuk. Dan kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menginformasikan adanya kegiatan diduga mabuk-mabukan pada beberapa warung malam itu. Dan hasilnya pada pemeriksaan tidak didapati adanya aktivitas mabuk-mabukan karena maksudnya karena memang tidak ada bukti yang didapati oleh tim gabungan. Namun ada 1 unit kendaraan yang diamankan karena tidak bisa memperlihatkan dokumen atau kelengkapan kendaraannya. Adapun beberapa wilayah yang didatangi itu ada di Desa Lasung Batu, Desa Sungai Ketapi, dan Desa Dahai. Pada kesempatan itu pula, Kapolsek Paringin, Ibda Eko Budi Mulyono mengimbau agar masyarakat bekerja sama dan ikut membantu dalam menjaga Kamtipmas di wilayahnya sehingga mencegah dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Begitu, Meng. Baik, terima kasih rekan Isti atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Paringin. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk sementara sampai dengan saat ini belum kita temukan. Memang kita bergerak ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di beberapa titik tersebut ada keramaian-keramaian yang mana dicurigai ada warga masyarakat yang mabuk. Namun sampai dengan saat ini kita telah lakukan pengecekan, belum ditemukan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadilah di tempat kita. Tadi sempat ada indikasi yang orang mabuk tadi ya? Ya betul, ada indikasi, kita nemukan tutup botol, cuma kita tidak mendapatkan barang buktinya, tidak ada botolnya, mungkin sudah dilempar atau kemana, atau bekas sisa-sisa yang dulu mungkin. Tapi kita juga memberikan penyampaian kepada pemilik warung untuk tidak mengulangi lagi lah, dan tidak mengundang orang untuk bermabukan di tempatnya. Oke, ada berapa desa sih di wilayah Paringin ini yang mungkin rentan laporan-laporan seperti itu? Untuk rentan kita ada beberapa desa, itu di Desa Sungai Ketapi dan Lasung Batu. Yang rentannya ada di 2 desa tersebut. Oke, baik, himbauannya nih Pak? Himbauannya ya kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama lah menjaga Kamtipmas, ketertiban umum, supaya kita terhindarlah dari hal-hal yang kita inginkan, karena kejadian tindak pidana itu dimulai dari adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Kamtipmas ini. Penanganan banjir rob Medan Belawan akhirnya dilirik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 7 Juli. Menurut Jokowi, saat menyambangi Kecamatan Medan Belawan, ia telah mendengar permasalahan banjir rob yang tak kunjung usai di tempat ini. Presiden Jokowi mengatakan nantinya mulai dari air bersih, sanitasi dan kawasan jalan Kecamatan Belawan Bahari akan mulai dibangun oleh Kementerian PUPR. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anissa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anissa. Oke, selamat siang Mei dan Tribuners. Saat ini memang Presiden Joko Widodo kemarin sempat hadir di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, di mana di sana Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung terkait tempat banjir rob yang ada di Kecamatan Medan Belawan ini. Nah, memang diakui Presiden Joko Widodo bahwa ia telah mendengar adanya kabar banjir rob yang tidak kunjung usai di kecamatan tersebut, sehingga ia bersama Menteri PUPR datang ke Kota Medan untuk melihat tempat yang kerap terjadi banjir rob tersebut.
Nah, di dalam wawancara tersebut kemarin juga Presiden Joko Widodo menjanjikan akan membantu Kota Medan untuk pembangunan tanggul yang ada di Kecamatan Medan Belawan. Namun untuk saat ini pembangunan tanggul tersebut masih dalam proses lelang yang akan dilakukan oleh beberapa pihak kementerian nantinya. Nah, dan untuk saat ini juga apabila proses lelang sudah diselesaikan, maka nantinya pembangunan tanggul ini akan segera direalisasikan, di mana untuk tanggul ini sebenarnya ada 5 titik dari zonasi A dan C itu akan dipegang oleh Menteri PUPR Jakarta. Sekian, Mei. Terima kasih Anissa atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Joko Widodo. Berikut tayangannya untuk Anda. Ingin kita kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni, dan sudah dimulai oleh pemerintah kota, kemudian nanti pemerintah pusat, PU akan kebagian penataan kawasannya. Jadi air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semuanya akan ditata biar lebih sehat, baik, dan kita harapkan kemiskinan ekstrem yang ada di sini juga bisa terentaskan. Ya, saya rasa itu. Pak, di sini kan sering banjir rob, Pak. Kira-kira dari pemerintah pusat bantuannya seperti apa, Pak? Nanti yang akan dibangun adalah tanggul. Bentar lagi. Baru dalam proses lelang. Jadi kalau sudah selesai lelang ya langsung dijalan. Karena memang ini sudah berpuluh tahun banjirop di sini dan tidak ditangani. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah menegaskan akan menegakkan aturan terkait keberadaan tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Serang. Ia mengaku siap menutup paksa THM di wilayah Kabupaten Serang yang dinilai telah melanggar aturan. Pihak Dinas Satpol PP Kabupaten Serang sendiri menemukan 5 tempat hiburan malam kembali beroperasi setelah dibongkar pada Desember 2021 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Desi Purnamasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Mei dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang tempat hiburan malam atau THM di Jalan Lingkar Selatan, JLS, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang ini kedapati kembali beroperasi setelah sebelumnya dilakukan pembongkaran pada Desember 2021 lalu. Dan pantauan Tribun Banten.com pada saat di lokasi memang terpantau beberapa lokasi THM tersebut sudah melakukan operasi kembali, dan juga nampak bangunan THM yang tadinya dibongkar menggunakan alat berat atas kewenangan pemerintah Kabupaten Serang sendiri, kini bangunan tersebut nampak telah diperbaharui kembali dengan beberapa tampilan yang baru dan juga berbeda. Bahkan di bangunannya tersebut juga bertuliskan kafe dan resto. Namun di sekitar THM tersebut tidak terpantau adanya aktivitas, bahkan tidak ada satupun yang mengunjungi kafe dan resto tersebut pada saat dilakukan pemantauan pada Kamis Juni 2022 pukul 5 sore kemarin. Menurut kesaksian warga sekitar bahwa memang aktivitas THM tersebut mulai kembali beroperasi pada malam minggu kemarin ini dan baru beroperasi kembali. Dan warga sekitar juga mengaku bahwa setelah adanya THM tersebut beroperasi kembali, maka mulai dari malam hari hingga dini hari sekitar lokasi JLS tersebut memang selalu ramai. Dan hal ini juga memang dikatakan langsung oleh Satpol PP, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang Ajat Sudrajat, mengatakan bahwa memang untuk di wilayah JLS semuanya ada 5 THM yang memang terpantau mulai beroperasi kembali. Hal itu mulai diketahuinya berdasarkan laporan dari hasil kegiatan
patroli yang memang dilakukan oleh pihaknya pada Sabtu malam Minggu kemarin ini. Ia juga menuturkan bahwa memang dari total 7 THM yang sebelumnya telah dilakukan pembongkaran pada Desember 2021 lalu, ini 4 yang mulai beroperasi kembali dan 1 yang tidak dilakukan pembongkaran tapi memang beroperasi kembali. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa THM yang beroperasi kembali ini antara lain yakni Star Queen, New Roger yang sekarang telah berganti nama menjadi Zodiac, New Star, Alexa, dan Angel. Dan ini pun memang ada perubahan dari beberapa THM tersebut dan juga mereka mengalihkan namanya. Namun memang pada perizinannya sendiri THM tersebut memang perizinannya merupakan perizinan pembangunan resto. Namun pada saat membuka resto tersebut malah menyalahgunakan perizinannya yakni dengan membuka live musik dan juga karaoke yang ada di situ. Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan bahwa pasca penertiban THM yang berada di wilayah Serang Barat tersebut, pihaknya juga konsentrasi melakukan penertiban di THM wilayah Serang Timur belum lama ini, yakni ada 6 THM yang telah ditertibkan, yaitu 3 di Kecamatan Ciruas, 1 Keragilan, 1 Kibin, dan juga 1 THM di Kecamatan Cikande. Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Casana mengetahui hal ini, pihaknya mengatakan bahwa tidak akan segan-segan untuk melakukan pembongkaran tempat hiburan malam tersebut karena memang telah beroperasi kembali. Pihaknya menuturkan bahwa memang THM yang sudah dibongkar dan dibangun kembali ini dengan izin yang masih menyalahi aturan karena memang izin yang dibangun tersebut yakni izin resto. Bahkan Tatu juga menyebutkan bahwa ada izin yang membohongi pihak pemerintah daerah karena memang mengaku beralih membuka usaha salon, namun memang pada nyatanya masih tetap melakukan aktivitas THM tersebut. Maka dalam hal ini pihaknya pun menuturkan bahwa tidak ada lagi peringatan bagi pendiri THM tersebut dan pihaknya juga tidak akan segan-segan untuk melakukan pembongkaran kembali bila THM ini masih terus berjalan dan juga masih membandel. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Harga kebutuhan pokok di Pasar Pulau Mas Tebing Tinggi naik menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Terpantau untuk harga kebutuhan dapur yang mengalami kenaikan, yakni bawang merah yang menyentuh harga Rp65.000 per kilogramnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sahri Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahri. Baiklah, terima kasih rekan pemirsa Tribun News, dapat kami kabarkan dari Kabupaten Panglawang, 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2002 ini, kami sempat melakukan pantauan kemarin untuk beberapa harga kebutuhan pokok ataupun sembako di Pasar Pulau Mas Tebing Tinggi. Nah, dari hasil pantauan kami, ada salah satu barang yang dikatakan oleh pedagang naikannya cukup tinggi, yakni sekitar Rp15.000, di mana jika sebelumnya bawang merah itu harganya Rp50.000 atau Rp45.000, kemarin dari hasil pantauan kami harganya Rp65.000. Nah, terus selain bawang merah, juga ada beberapa barang lainnya yang juga alami kenaikan seperti cabai merah yang biasanya harga normal itu dari 75 sampai 80, sekarang bahkan sudah mencapai angka 100.000 ke atas. Tapi masih ada juga jenis beberapa cabai lainnya yang masih terpantau harganya 90.000, tergantung dengan kualitas cabai itu sendiri. Kemudian untuk bahan-bahan lainnya seperti tepung terigu, tepung sagu itu juga alami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp1.000. Nah, memang dari wawancara kami dengan beberapa pedagang dikatakan biasanya memang saat mendekati hari raya baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, biasanya harga-harga barang tersebut cenderung naik, pemirsa.
Seperti mentega itu yang biasanya Rp20.000 sekarang sudah Rp25.000 per kilogram. Nah, untuk cabai selain cabai merah itu cabai keriting ataupun cabai rawit hijau itu juga alami kenaikan. Terakhir dari pantauan kami harganya itu sekitar Rp75.000 hingga Rp80.000. Dan memang ini disampaikan oleh beberapa pedagang, kenaikan harga beberapa jenis sayuran ini diakibatkan memang karena stok ataupun cadangan barang yang agak sedikit. Di mana memang pada momen Idul Adha itu dikatakan permintaan itu akan meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke Mei di studio. Terima kasih rekan Sahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kak, dengan siapa kita namanya, Kak? Dengan Mehmet. Dengan Mehmet. Ya. Kak Mehmet, Cak Mano Kak Mehmet, bisa diceritakan untuk harga kebutuhan pokok yang saat ini jelang Lebaran? Kurang dari 1 minggu menjelang Lebaran, Ya. Cak Mano harga, Kak? Lumayan lah melonjaknya. Apa Kak yang naik, Kak? Sembako, telur, dari pokok-pokok seperti gandum, sagu, terus mentega, bawang merah terutama. Kalau telur itu biasanya berapa itu sebelumnya? Sebelumnya itu untuk pasaran pengecer itu sekitar 50 ribuan. Tidak tahu kalau untuk minggu ini katanya nggak ada kabar-kabar telur itu naik lagi. Berapa sekarang, Kak? Sekarang berapa telur, Kak? Tidak tahu sebab barang baru belum masuk gitu. Kalau sekarang kita jual? Masih 50 satu karpet. Oh ya, berarti kita masih 50 ya, masih Selain telur apa tadi, standar. Kak, yang naik, Kak? Bawang merah itu udah lebih dari 60-an sekarang. Lebih dari 60. Berapa tuh? Kilo. Tadinya? Tadinya masih sekitar 50 ribuan. Sekitar 50.000. Sekarang? Sudah 65 bahkan sampai 70.000. Bawang merah. Bawang Itu merah bawang- kosong itu baru masuk. Iya ya. Kalau apa? Bawang putih naik enggak? Bawang putih sudah mulai naik dia. Sudah mulai naik juga. 20 ribuan. Seorang kru kapal motor Sumatera Jaya 88 berhasil ditemukan setelah sempat dinyatakan hilang. Korban bernama Nandar Suryadi, warga Penyalai Kabupaten Pelalawan, ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Evakuasi korban dilakukan oleh petugas gabungan di kawasan hutan bakau Pantai Gading, Kecamatan Kundur pada Kamis 8 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yeni. Terima kasih rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Seorang kru kapal motor KM Sumatera Jaya 88 telah berhasil ditemukan yang sempat dinyatakan hilang. Korban bernama Nandar Suryadi, 22 tahun, yang merupakan warga Penyalai Kabupaten Pelalawan, berhasil ditemukan dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Evakuasi korban dilakukan oleh tim gabungan dari Pol Airut Polres Karimun, Lanal Karimun, tim SAR, dan dibantu oleh nelayan setempat. Korban ditemukan di kawasan hutan bakau yang berada di Pantai Gading, Desa Lubuk, Kecamatan Kundur, pada Kamis 8 Juli 2022. Nah, sebelumnya korban dinyatakan hilang setelah menambatkan tali di sebuah pelabuhan yang ada di Kecamatan Kundur pada Senin lalu. Namun korban diduga terjatuh dan terbawa arus. Nah, dari pihak petugas gabungan melakukan evakuasi sempat terkendala akibat dari cuaca yang kurang mendukung atau saat itu hujan dan disertai gelombang yang tinggi. Nah, saat ini korban sudah dievakuasi dan sebelumnya sudah dibawa ke RSUD Tanjung Batu untuk dilakukan visum dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sekian rekan Mei dan selamat siang. Terima kasih rekan Yeni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Polairut Polres Karimun. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 20.30 WIB
Satu orang ABK kapal Sumatera Jaya 88 yang akan sedang sandar, persiapan sandar di dermaga Sarikotama Tanjung Batu Kundur, terjatuh atas nama Nandar Suryadi, 22 tahun. Kemudian pada malam itu kita lakukan pencarian dan sekitar 2 hari baru ditemukan. Demikian. Saat ditemukan kondisinya seperti apa? Baik, pada saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia. Kami coba evakuasi ke darat bersama dengan rekan-rekan Basarnas, Lanal, Polair, Polres Karimun, dan BKU Polda serta masyarakat setempat. Saat kejadian itu cuaca seperti apa sih? Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 20.30 memang cuaca di seputaran Tanjung Batu Kundur perairan itu lumayan kuat. Jadi ABK kapal korban pada saat akan mengikat tali ke dermaga terjatuh lalu hilang, diseret oleh air. Demikian. Sapi bernama Bimo berumur 2 tahun 11 bulan terpilih sebagai sapi kurban Presiden Jokowi di Bengkulu. Sapi ini memiliki bobot nyaris 1 ton atau sekitar 850 kg dan dibeli dengan harga 64 juta rupiah. Sapi Bimo adalah milik Sidik Budiono, warga Desa Tebat Kubu Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Ahmad Sendi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Oke, terima kasih rekan Mei yang ada di studio. Oke, Tribuners, selamat siang. Saya akan menyampaikan memang benar Bapak Presiden Jokowi membeli hewan kurban dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tepatnya di Desa Tebat Kubu. Nah, Bimo ini memang dirawat oleh Bapak Sidik Budiono dari memang kecil. Bimo yang diberi hewan kurban yang diberi Bapak Jokowi yang diberi nama Bimo ini merupakan hasil silangan lemosin dengan sapi Bali, Tribuners. Jadi Bimo dihargai senilai 64 juta rupiah. Bimo sekarang masih memiliki berat badan dengan bobot 850 kg. Namun beberapa hari yang lalu kita lakukan wawancara kepada pemilik ternak ini. Dia menginginkan Bimo ini saat dilakukan pemotongan korban nanti berada di angka 1 ton, Tribuners. Nah, hewan kurban yang dibeli Bapak Jokowi ini diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Kawur yang tepatnya di Desa Rigangan, Kecamatan Kelam Tengah, Tribuners. Jadi sapi ini informasi yang kita terima akan dikirim pada sore ini ke lokasi tempat yang akan dijadikan kurban tersebut. Nah, sementara itu perlu para Tribuners ketahui, Bapak Jokowi ini membeli kepada pemilik ternak ini banyak tata cara yang telah dilewati, seperti hewan ternak sebelum dilakukan pembelian itu dilakukan pengecekan secara resmi Balai Veteriner Lampung bahwa menyatakan hewan kurban ini memang layak untuk dikorbankan dan dalam keadaan sehat, benar. Jadi sesuai dengan hasil dari Badan Veteriner Lampung, hewan ternak milik Bapak Sidik Budiono ini memang sehat dan dinyatakan tidak mengidap penyakit apapun. Pengecekan pun tidak hanya dilakukan di kesehatan, namun dilakukan juga pengecekan secara fisik oleh pihak Badan Balai Veteriner Lampung. Sementara itu, Bapak Sidik Budiman ini sudah memulai budidaya atau peternak penggemukan sapi ini sejak di tahun 2016 sampai sekarang, Tribuners. Nah, Bapak ini juga
melakukan pemanfaatan limbah padat untuk dilakukan pupuk, dan juga kandang-kandang sendiri para Tribuners. Bapak ini juga sudah melakukan seperti tahapan modern, di mana lantai hewan ternak sendiri itu sudah dilapisi dengan serbuk-serbuk kayu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, rekan Mei di studio. Baik, terima kasih Ahmad Sendi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik ternak. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemarin Dinas Peternakan membagikan postingan bahwa tahun ini ada Presiden mengalokasikan untuk calon korban. Kita ikut, kemudian melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan, kemudian pemeriksaan fisik, performan dari eksteriornya. Alhamdulillah si Bimo ini terpilih. Oh, Bimo ya Pak namanya. Bimo namanya. Ini sudah berapa lama Pak kita rawat Pak Bimo ini? Ini dari anakan, hasil perkawinan kita sudah umurnya ini 2 tahun 10 bulan. 2 tahun 10 bulan. Kalau saat sekarang ini sudah mendekati 3 tahun tapi kurang. Kurang ya Pak. Oke Pak, untuk beratnya sendiri Pak, berapa sekarang Pak? Terakhir kita timbang kemarin 850. 850. Ini rencananya untuk sapi kurban diperuntukkan daerah mana Pak nantinya Pak? Ini rencananya mau dipotong di Kabupaten Kaur, tepatnya di Desa Rigangan. Terdapat korban luka ringan akibat insiden kebakaran ruang sidang gedung A FKIP UNS Solo. Dekan FKIP UNS Solo Mardiana menuturkan luka yang dialami korban akibat pecahan kaca. Mardiana tidak menyebut secara rinci jumlah dan identitas korban tersebut, namun ia memastikan korban saat ini sudah mendapat perawatan di fasilitas kesehatan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan Mai. Selamat siang untuk Tribun sekalian. Saya akan melaporkan terkait insiden kebakaran di salah satu ruang sidang yang ada di gedung A FKIP UNS pada kemarin pagi. Dan seperti yang dijelaskan Rektor UNS Jamal Wiwoho kemarin, insiden kebakaran ini terjadi sekira pukul 8 pagi dan itu pertama kali diketahui oleh Dekan FKIP UNS, yakni Bapak Mardiana, yang pada saat itu ingin mengecek persiapan sidang PPG yang akan dilaksanakan secara daring di lokasi tersebut. Dan pada saat memasuki ruangan, Mardiana sendiri langsung mendapati ada kepulan asap di salah satu ruang di lantai 1. Dan setelah mengecek kemudian diketahui bahwa ada api yang kemudian merambat dan Mardiana pun langsung berteriak meminta tolong. Dan Damkar pun kemudian dan dari pihak kampus kemudian melaporkan ke Damkar dan petugas pemadam kebakaran langsung tiba dan menurunkan setidaknya ada 6 mobil pemadam kebakaran baik dari Damkar Surakarta maupun Damkar Karanganyar. Dan untuk dugaan sementara dari pihak kepolisian yakni Kapolsek Jebres Kompol Suharmono mengatakan bahwa dugaan sementara ini akibat konsleting listrik. Sementara untuk korban jiwa tidak ada, hanya korban luka ringan yang kemarin sempat dibawa ke medical center, kemudian akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait insiden kebakaran di salah satu ruangan di gedung A FKIP UNS. Terima kasih Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemadam kebakaran Kabupaten Bogor mengevakuasi bocah tercebur ke sumur sedalam 15 meter di Kampung Pajaleran Gunung RT 3 RW 7 Kelurahan Sukahati Cibinong Bogor. Insiden bocah tercebur ke sumur itu terjadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Juli. Dalam kejadian tersebut, Damkar Kabupaten Bogor menerima laporan dari salah seorang warga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rey. Ya baik Mei, selamat siang rekan Tribuners. Jadi kejadian tersebut terjadi tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 kemarin. Jadi petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bogor itu mengevakuasi bocah yang tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter di Kampung
Pajarengan Gunung di RT 3 RW 7 di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi menurut dari warga tersebut, di dalam kejadian tersebut salah satu warga Desa Sukahati melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran, tepatnya pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat itu memang bocah tersebut sedang menyalakan lampu yang berada di dapur untuk mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Tetapi bocah tersebut menaiki berpijak kepada sumur dan akhirnya terpeleset. Dan saat itu pun petugas pemadam kebakaran langsung datang untuk mengevakuasi bocah tersebut. Karena memang jalannya evakuasi tersebut cukup membahayakan, petugas pemadam kebakaran pun memberitahukan kepada pihak aparat setempat, yaitu kepolisian dan RT dan RW setempat. Lalu jalannya evakuasi ini juga berjalan cukup lama, sekitar 40 menit anak tersebut baru bisa dievakuasi atau diangkat. Jadi saat berjalannya evakuasi ini sendiri, bocah tersebut memang menurut Damkar Kabupaten Bogor sempat panik karena memang di dalam sumur sedalam 15 meter itu keadaannya cukup gelap dan juga bocah tersebut berteriak ingin ke sekolah. Jadi saking paniknya anak tersebut berteriak minta tolong kepada petugas pemadam kebakaran yang berada di atas sumur untuk segera mengangkatnya dan ingin pergi ke sekolah. Tetapi saat itu memang sedang berlibur sekolah. Jadi diketahui bocah ini juga merupakan bukan warga dari Kecamatan Cibinong atau Desa Sukahati, yaitu melainkan warga dari Sukabumi yang sedang berlibur bersama ibunya di teman ibunya tersebut. Jadi untuk dalam evakuasi ini bocah tersebut berhasil dievakuasi selama 40 menit, diangkat dan dalam keadaan selamat. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Reynaldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!